Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang sel prokariotik. Jadi sel prokaryotik sendiri, kalian bisa lihat gambar berikutnya, adalah gambar bakteri yang merupakan organisme dengan sel prokariot. Oke, sel terdiri atas dua menurut keberadaan kariotekanya atau membran intinya. Ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik sendiri adalah sel yang tidak memiliki membran inti, sehingga materi genetik menyebar di bagian-bagian sel. Jadi tidak ada pembatas antara inti dan luarnya. Sel terdiri atas dua. Jadi kalau kakak bilang eukariotik, berarti sel itu memiliki membran inti. Kemudian ciri-ciri dari sel prokariotik yang pertama adalah tadi yang tidak memiliki membran inti, tidak ada pembatas, bukan membran sel ya, tapi membran inti. Dua, tidak memiliki nukleus sebagai tempat materi genetik, tetapi diganti dengan nukleoid. Kemudian tidak memiliki organel-organel bermembran ganda atau yang kompleks, jadi organel selnya sederhana. Contohnya yang tidak dimiliki adalah mitokondria, badan Golgi, kemudian nukleus, kemudian ada vakuola makanan, itu tidak dimiliki oleh sel prokariotik. Jadi organel selnya cenderung hanya memiliki satu membran ya. Oke, kemudian inti sel pada prokariotik hanya terdiri dari satu untaian DNA, jadi hanya memiliki seutas DNA, tidak lebih. Oke, beda dengan sel eukariot yang memiliki beberapa. Kemudian ukurannya sangat kecil ya, hanya 1 sampai 5 mikrometer, lebih kecil dari sel eukariot tapi lebih besar dari sel virus sendiri. Kemudian sel prokariotik memiliki beberapa organel sel. Yang pertama ada nukleid yang mengganti nukleus untuk eukariot, di mana di sini kamu akan menemukan banyak materi genetik. Kemudian ada flagel yang terdiri dari protein yang berfungsi sebagai alat gerak. Ada mesosom yang menggantikan mitokondria di eukariot sebagai tempat pembentukan energi. Jadi mesosom ini berfungsi untuk menyalurkan energi yang dibutuhkan oleh si bakteri atau alga hijau biru sebagai komponen prokariotik. Kemudian memiliki villi atau jonjot. Villi ini digunakan untuk menyerap sari-sari makanan di lingkungan. Kemudian ada ribosom sebagai tempat terbentuknya protein, dan persamaan antara eukariot dan prokariot adalah sama-sama memiliki ribosom. Kemudian ada prokariot yang memiliki kapsul, contohnya pada kelompok bakteri, beberapa memiliki kapsul yang terdiri dari peptidoglikan yang berfungsi sebagai pelindung. Ini yang nanti membedakan antara bakteri gram positif dan gram negatif, tapi kita tidak akan membahas di sini ya, karena materinya berbeda. Kemudian organisme prokariot terdiri atas dua, ada kelompok bakteri, di sana ada eubakteri dan archaebakteri, kemudian ada alga hijau biru yang merupakan kelompok cyanobacteria. Di sana kamu akan menemukan ganggang hijau biru yang ternyata juga selnya ini adalah prokariotik. Berbeda dengan alga-alga lain yang sudah masuk eukariot dan masuk kelompok protista. Dari segi reproduksi, prokariot sendiri reproduksinya berlangsung secara amitosis, jadi tidak ada tahapan pembelahan, tidak ada tahap-tahapan, langsung ya, pembelahan langsung, dan ini disebut pembelahan biner, dari satu sel membelah menjadi dua sel, kemudian 2 menjadi 4 dan seterusnya. Jadi ini berlangsung juga sangat-sangat singkat, tapi dalam waktu yang singkat bisa dihasilkan banyak sel. Respirasi bisa berlangsung secara aerob dan anaerob, ada yang membutuhkan oksigen untuk prosesnya dan ada yang tidak membutuhkan untuk prosesnya. Terima kasih telah menonton video ini, nantikan video-video berikutnya tentang pelajaran. Kalau mau request